Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Ekonomi dalam kajian keilmuan dapat dikelompokkan ke dalam ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap individu dalam setiap unit ekonomi yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, dan pemilik tanah atau resources yang lain, ataupun perilaku dari sebuah industri. Ekonomi mikro konvensional didasarkan pada perilaku individu secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi. Karena tidak adanya batasan syariah yang digunakan, maka perilaku akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma dan aturan menurut persepsinya. Ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil pada setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama. Kita menganggap bahwa basic ekonomi atau variabel ekonomi hanya memenuhi segi necessary condition, sedangkan moral dan tatanan syariah akan memenuhi unsur sufficient condition dalam ruang lingkup pembahasan ekonomi mikro. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa manfaat dan batasan teori ekonomi mikro Islam. Dalam pembentukan teori mikro Islam, hukum-hukum dasar ekonomi murni tetap digunakan sepanjang hukum dasar tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariah. Teori ekonomi berfungsi untuk memprediksi dampak dari adanya perubahan satu variabel terhadap variabel lainnya. Selanjutnya, kelebihan dan keterbatasan ekonomi Islam. Yang pertama itu kelebihan, fokus pada kesejahteraan masyarakat, integritas moral dan etika, penggunaan hukum ekonomi murni. Lalu ada keterbatasan, variasi interpretasi syariah, keterbatasan data dan penelitian, dan tantangan globalisasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan Science of Economic versus Doctrine of Economic. Ilmu ekonomi Islam memandang bahwa permasalahan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi ilmu ekonomi atau science of economy dan doktrin ilmu ekonomi atau doctrine of economic. Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi. Filosofi ekonomi memberikan pemikiran nilai Islam dan batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisi akan alat analisis ekonomi yang dapat digunakan. Cara garis besar, permasalahan ekonomi selalu dijelaskan dan diselesaikan dengan menggunakan nilai dan norma syariah, serta asumsi yang bersifat normatif. Artinya perbedaan asumsi yang belum tentu terpenuhi. Lalu mengapa sih kita harus belajar mikroekonomi Islam? Alasannya yang pertama, pasar merupakan tempat yang dapat mempertemukan antara permintaan atau pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang jasa dan penawaran atau penjual menawarkan hasil produk yang diminta oleh pembeli. Yang kedua, hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya. Pembentukan fungsi dalam mikroekonomi Islam dapat dibentuk dan ditentukan oleh teori yang berlaku. Dalam fungsi ini hanya terdapat satu variabel yang dianggap sebagai variabel terikat atau dependent variable. Sedangkan jika lebih dari satu berfungsi sebagai variabel bebas atau independent variable. Dan yang ketiga ada keseimbangan pasar. Keseimbangan dalam pasar tercipta ketika tidak ada salah satu pihak yang saling merugikan dan harga yang terbentuk mencerminkan kondisi yang adil. Distorsi pasar dapat mempengaruhi pembentukan harga, sehingga penting untuk memahami bagaimana mencapai tingkat equilibrium yang adil dan bebas dari distorsi. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu manfaat belajar ekonomi Islam. Yang pertama itu pemahaman yang holistik, yang dimana tidak hanya mempelajari aspek teknis ekonomi, tetapi juga mempelajari nilai-nilai agama, etika, serta keadilan dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, penerapan prinsip Islam dapat membantu seseorang lebih taat dan bertanggung jawab dalam sumber daya ekonomi. Yang ketiga, perspektif yang berbeda. Dengan belajar dapat mempertimbangkan aspek spiritual, sosial, dan keadilan dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir itu memperkuat etika bisnis, di mana dengan adanya usaha itu dapat menghasilkan manfaat sosial bagi masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam. Yang pertama itu tauhid, sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Yang kedua itu adil. Adil secara adil dalam melakukan distribusi kekayaan maupun perlakuan lainnya. Yang ketiga itu halal,
halal dalam melakukan segala aktivitas sesuai dengan hukum syariat Islam. Dan yang terakhir, keberkahan. Sesuatu yang kita lakukan harus menghasilkan keberkahan ataupun manfaat bagi individu maupun masyarakat. Selanjutnya, kontribusi dalam ekonomi muslim klasik. Yang pertama itu, peran pemikiran muslim. Kita berkontribusi dalam klasifikasi berbagai ilmu yang pendekatannya yang membedakan, bukan memisahkan, sehingga kita dapat menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ilmu. Yang kedua itu, identifikasi konsep ekonomi. Nah, ini menunjukkan bahwa pemikiran mereka itu memiliki dampak yang bertahan lama dalam studi ekonomi. Dan yang terakhir itu, pertumbuhan ekonomi yang syarat nilai, yang dimana mengandung nilai-nilai etika dan moral yang penting untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, penentuan harga dalam mekanisme pasar. Kita ketahui bahwa ada dua teori yang dapat menentukan harga dalam mekanisme pasar. Yang pertama itu penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga barang itu sendiri, harga sumber produksi, tingkat produksi, serta ekspektasi. Yang kedua itu permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi itu harga barang itu sendiri, harga barang lain-lain, harga yang berkaitan, tingkat pendapatan, serta selera ekspektasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kurva-kurva dalam pasar dan harga. Kurva pertama itu menurut Abu Yusuf. Dapat saja harga-harga tetap mahal pada P3 ketika persediaan barang melimpah pada Q3. Sementara, harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang pada Q3. Nah, pernyataan Abu Yusuf ini dapat mengkritis bahwa harga berbanding terbalik dengan jumlah persediaan barang. Pada kurva yang kedua, tingkat harga P1, jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual adalah sebesar QS1. Sementara, jumlah barang yang diminta adalah hanya sebesar QD1. Dengan demikian, sang petani tidak mendapatkan cukup pembelian. Untuk mendapatkan tambahan pembelian itu, maka sang petani menurunkan harga jual produknya dari P1 menjadi P bintang, sehingga harga jual pembeliannya naik dari QD1 menjadi Q bintang. Selanjutnya, closing atau kesimpulan. Dalam materi ini, biasanya dapat menekankan konsep-konsep ekonomi Islam yang berfokus pada keadilan, moralitas, dan keseimbangan dalam aktivitas pasar. Pasar sendiri dapat menjadikan tempat yang adil di mana penjual dan pembeli itu mendapatkan kesempatan yang setara. Jika harga di pasar tidak seimbang, keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit diprediksi. Jika harga tinggi, maka konsumen akan dirugikan. Dan sebaliknya, jika harga rendah akan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual. Aktivitas bisnis ini tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi memperlihatkan moralitas dan keberkahan dalam transaksinya.